Terima kasih kepada para mukibinnya Ustadz Adi Hidayat yang kemarin dengan semangatnya memberikan link kepada saya mengenai klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat ketika dia menyampaikan Malik bin Anas adalah anaknya Anas bin Malik atau Imam Malik anaknya dari Anas bin Malik. Di situ saya yakin bahwa para mukibin ini akan sangat semangat untuk menunjukkan video klarifikasinya, karena video ini adalah kejadian 6 atau 7 tahun yang lalu. Sudah kurang lebih 7 tahunan yang lalu fenomena ini ya. Tapi saya berusaha untuk mengangkatnya baru-baru ini. Kenapa saya berusaha untuk mengangkatnya sekarang? Karena agar kalian dapat berpikir bahwa Ustadz Adi Hidayat itu memang pernah melakukan kesalahan. Kesalahan yang dimana dia dulu itu sempat mau untuk mengklarifikasinya. Karena apa? Kesalahannya sangat gamblang. Tetapi di situ sekelas Ustadz Adi Hidayat bisa keliru dalam menyampaikan. Aduh ya Allah. Itulah manusia teman-teman. Bisa keliru, bisa khilaf, bisa salah, bisa lupa, bisa luput, bisa terjebak dengan popularitasnya yang tidak mau disalahkan. Begitu kadang. Tapi enggak kalau Ustadz Adi Hidayat. Dia sangat legowo untuk mengklarifikasi dan minta maaf. Hebat. Saya akui hebat teman-teman. Keren, top Marco top memang. Tetapi pernyataannya kepada guru sekumpul yang katanya waliyun min auliyaillah, terus puji-pujiannya terhadap para habaib ya, pakai topi-topi terompah nabi itu ya katanya. Terus yang kedua Asy-Syu'ara surah pemusik, terus surah Maryam mirip dengan Yohanes 3 ayat 16. Di situ masih berkelit ya teman-teman, mencari pembenaran meskipun jelas-jelas itu salah. Jadi kalau diartikan sebagai orang yang legowo menerima kesalahan untuk minta maaf, sepertinya ini ya, itulah pokoknya. Sekarang coba kita simak seperti apa klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana kalimatnya dia ketika mengklarifikasi kesalahannya ya, kita simak. Saya pun dalam taklim begitu, pasti ada kelirunya, mustahil sempurna semua. Mustahil. Mustahil teman-teman. Mustahil benar semua. Pasti ada kelirunya. Itu sudah dari kalimat beliau. Pasti ya, pasti ada kelirunya. Dan kita lihat songkoknya teman-teman. Berlogo terompah Nabi Muhammad yang diyakini para sufi. Top. Jadi tidak mungkin beliau ini Muhammadiyah ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain Al-Maduri, bahwa beliau ini berfaham sufi teman-teman, bukan berfaham Muhammadiyah. Bahkan kartu anggota Muhammadiyah pun tidak punya katanya. Coba lanjut dulu. Saya punya catatan kekeliruan-kekeliruan. Ada yang mengingatkan yang lain, saya catat. Alhamdulillah, ada sahabat-sahabat kami, alhamdulillah kita terima dengan baik. Terima dengan baik ya. Tapi ketika diingatkan perkara Asy-Syu'ara surah pemusik, gak mau dia teman-teman. Sampai membawa skripsi orang. Oh ini orang hanya sekelas lulusan engineering katanya. Sedangkan ketika dikritik Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf yang jelas-jelas dia doktor bidang Al-Quran. Aduh ya tahu sudah. Mau komentar apa? Lanjut dulu. Misal saya pernah misalnya mengimami, dan itu ayat yang biasa kita baca. Ya qaulan kalimah, saya baca qaulan ma'rufan. Dan itu qadar Allah ada dalam rekaman disampaikan, dan saya temukan Allahu Akbar, saya keliru. Dan di belakang tidak mengingatkan. Iya. Ketika diingatkan keliru. Bisa jadi terjadi. Padahal itu ayat terus kita baca, rajin kita baca, dan kita juga sudah menghafalkannya, dan bisa keliru. Tapi kan saya tidak harus menyalahkan orang lain. Saya katakan Imam Masjidil Haram juga keliru. Untuk apa? Bawa-bawa Imam Masjidil Haram, saya yang salah, orang yang disalahkan. Oh, tapi kemarin bawa-bawa bapaknya Ustadz Mufli Syafitra yang tidak salah apa-apa. Ustadz Mufli Syafitra dibawa skripsinya. Skripsinya itu kan nggak salah apa-apa. Kenapa dibawa-bawa? Bapaknya Mufli Syafitra nggak salah apa-apa. Kenapa dibawa juga? Gila lu ya. Ini biar kalian tahu ya, kenapa kemarin saya meminta kalian apabila ada klarifikasi ini sampaikan kepada saya, agar kalian mengkaji kalimat begini kalimatnya teman-teman. Ya Allah, coba lagi lanjut. Kita akui kita salah. Saya menyebut dalam riwayat Ibnu Katsir yang imam yang menuliskan kitab tafsir, padahal bukan maksudnya. Kita tahu qiraat, kita hafal qiraat, kita salah di situ. Ada yang menarik. Saya menyebutkan misalnya Malik bin Anas, anaknya Anas bin Malik, sahabat besar, dia itu keliru. Dan gak perlu banyak alasan, keliru. Unik ya, saya punya kitabnya, bahkan saya bawa. Saya tinggal di negeri Imam Malik, saya punya kitabnya yang bahasa Arab, yang bahasa Indonesia, tapi Allah masih menanamkan kekeliruan di lisan. Iya, itu menariknya. Allah menanamkan kekeliruan. Tapi kemarin ketika menyatakan Asy-Syu'ara surah pemusik, kenapa merasa tidak keliru? Asy-Syu'ara surah pemusik, kenapa merasa tidak keliru, wahai Bapak?
Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, tetap asy'ara, debut, yaitu penyair. Diterjemahkan ke Indonesia, penyair juga. Tapi kenapa Anda beda sendiri menyatakan asy'ara surah pemusik? Akhirnya apa? Muncul channel YouTube yang namanya Al-Quranic Song. Quranic Song apa? Surat-surat pendek dalam Al-Quran dilantunkan dengan musik rock. Waduh, itu sampai banyak orang minta saya untuk membahasnya. Ketika mau saya bahas, channelnya sudah gak ada. Lalu ada postingan-postingan yang katanya mau membuat berikutnya, karena itu untuk menyebarkan dakwah katanya melalui musik. Terus setelah itu ada MUI protes ketika Ahmad Dhani melantunkan Al-Fatihah dengan apa? Dengan alat musik. Lalu perempuan nyanyi. MUI protes. Tetapi ketika dinyatakan asy'ara surah pemusik, kenapa tidak protes wahai MUI? Ini berpotensi untuk membuat orang semakin gila bermusik-musik dengan Al-Quran. Harusnya lebih parah protesnya, karena Al-Quran tidak mengajarkan manusia untuk musik-musikan. Nabuh gitar, sahabat Hasan bin Sabit itu ketika di samping Rasulullah, wahai sahabat, bawakan gitar, bawakan seruling, bawakan terbang, tabuh di sampingku, aku mau bersyair. Nggak ada riwayat seperti itu. Kenapa tiba-tiba dijuluki surah pemusik? Itu salah Bapak. Tapi Bapak masih membawa-bawa bapaknya siapa? Bapaknya Ustadz Muflis Safitra. Ya Allah. Terus sekarang surah Maryam dikatakan mirip dengan Yohanes 3 ayat ke-16. Masih juga tidak mau mengaku salah. Klarifikasi, mengatakan hati-hati orang yang framing katanya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Lanjut dulu. Kenapa? Saya pelajari, saya renungi salah satunya. Ternyata jika ada penilaian manusia terlampau berlebihan pada seorang hamba, disitulah sifat kecemburuan Allah itu turun. Gulu ya. Allah cemburu teman-teman. Maka salah satunya adalah saya tetap manusia. Dalam setiap paparan saya pasti ada kekurangan di situ. Jangan terlalu berlebihan mengkultuskan seorang Adi Hidayat. Jangan kultuskan karena saya manusia. Jangan. Tapi mungkin Anda sudah mengkultuskan Anda ya, sampai mati-matian, sampai keluar kata-kata kotor ya, asal Anda tahu. Gila lu ya. Ketika banyak orang yang mengkritik Anda, orang-orang yang mengkritik Anda itu dikatakan gila lu ya. Anda sudah dikultuskan. Oh, jangan salahkan kami. Kami tidak mengajarkan seperti itu. Buktinya ketika saya dulu beberapa bulan yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu mungkin ya lebih, saya sempat berkali-kali ya sampai nge-tag beliau di berbagai macam postingan beliau. Saya juga berkomentar, saya bikin postingan, di-tag langsung kepada beliau untuk minta tanggapan sendiri kepada guru sekumpul yang dinyatakan oleh murid-muridnya. Guru sekumpul pernah bilang kalau dia punya surga sendiri dan mampu dan kawak memasukkan siapapun dari neraka ke surga. Siapapun orangnya dari neraka bisa dipindah ke surga. Itu guru sekumpul yang ngomong. Kata si murid, Anda diam 1000 bahasa, gak ada tanggapan kepada saya. Tapi saya coba cecar dengan berbagai data dari murid-muridnya guru sekumpul yang halu khurafat itu. Anda tetap angkat tangan. Gak ada tanggapan sama sekali. Padahal saya siap datang ke tempat Ustadz Adi Hidayat. Saya mulai hilang respect di situ ya. Padahal pertama ketika saya minta fatwa kepada Ustadz Adi Hidayat, beliau mau menjawabnya. Tapi ketika saya minta pendapat tentang guru sekumpul yang begini, gak ada respon sama sekali. Terus banyak muncul kepada saya teman-teman. Allah menunjukkan kepada saya siapa Ustadz Adi Hidayat, yaitu dengan menggunakan kopiah yang ada logo terompahnya, terompah Nabi Muhammad SAW katanya, yang dimana itu diyakini oleh orang-orang sufi. Oh, ternyata sefaham. Ternyata Ustadz Adi Hidayat sefaham dengan orang-orang sufi itu. Terus berselang beberapa bulan, 6 bulan kalau tidak salah dari itu, muncul ke permukaan lagi asy'ara surah pemusik, musik-musikan. Makin hilang respect saya ya. Meskipun saya masih musikan waktu itu, saya mengakui kalau musik itu tidak layak disandingkan dengan Al-Quran. Tapi malah dijuluki asy'ara surah pemusik. Makin jauh saya dengan beliau. Muncul lagi surah apa? Surah Maryam disamakan dengan Yohanes 3 ayat 16. Na'udzubillah min dzalik. Dan dari guru sekumpul, surah asy'ara, surah Maryam, gak ada klarifikasi sama sekali. Ya Allah. Proporsional saja. Jika ada yang baik, terima. Ada yang kurang, tinggalkan. Ada yang baik di ustadz lain, itu yang diambil. Dan ketika kita manhajnya seperti itu, ringan kehidupan kita. Jangan dianggap semua pasti benar yang hadir dari dalam diri saya. Oh benar, semuanya yang ada di diri Anda tuh benar Pak. Kata mukibin Anda. Kita ini yang kurang ngaji. Masih ngaji sampai mana Harry Plus? Kok berusaha untuk mengkritik Adi Hidayat yang sangat luar biasa? Ngaji dulu, tanya dulu. Padahal saya sudah bertanya-tanya kepada Syekh, bertanya kepada Ustadz yang lulusan Mekah, Madinah. Benar gak ini? Ketika semua asatidz saya tanyakan ini salah, ini gak benar, baru saya berusaha untuk mengangkatnya ke video saya. Nah ketika saya mengangkatnya, saya disuruh ngaji lagi masih. Ngaji ke siapa? Ngaji ke Habib. Ya.
Habib siapa itu? Habib Ba'dud itu. Habib Ba'dud apa? Habib siapa lagi itu? Macam-macam Habib itu. Ya Allah, yang hobi doyan cerita halu ngibul itu. Banyak oknum-oknum Habib yang seperti itu. Ya, bahkan Habib Rizik pun begitu, teman-teman. Ada cahaya yang keluar dari mulut katanya ketika menyampaikan hadis sahih, hadis maudhu. Enak kalau begitu. Ya Allah, ya Allah. Jadi saya memang sengaja meminta kalian untuk menge-share apabila ada video klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat. Share kepada saya kalau ada klarifikasinya. Ternyata memang ada. Dan agar kalian mempelajari bagaimana itu klarifikasi yang dia sampaikan. Bener, kalimatnya enak sekali. Tapi berbanding terbalik dengan dia yang sekarang. Silakan dipikirkan.